Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammad ibn Abdillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'dini mahabbatak wa ma'rifatak. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh wa ila ruhiha wa arwahim syai'ullahumul fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kalau udah amin sepi ya Bu ya, supaya apa? Supaya maulidnya dapat kita pagi hari ini ya, maulidnya dapat. Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang sangat abi hormati, abi takzimi, yakni dari keluarga besar Masjid apa nih Bu? Masjid Al-Ikhlas, dari Dewan Kemakmuran Masjidnya beserta pengurus, juga para tuan-tuan guru, ibu-ibu ustadzah, ibu-ibu hajah, ibu-ibu calon hajah, ibu-ibu calon jenazah. Lah emang iya. Semoga semuanya diberikan sehat, diberikan berkah, diberikan panjang umur, anak cucu menantu semuanya keturunannya disukseskan dunia dan akhiratnya. Kalaulah ada yang pagi hari ini yang sedang sakit, Ibu Haji Nung ya, lagi meriangin, semoga Allah sembuhkan, amin. Juga orang tua kita, keluarga, anak cucu menantu yang lagi kurang sehat, Allah sembuhkan, amin ya Rabbal. Kalaulah ada yang pagi hari ini yang sedang ada prahara rumah tangga, ada prahara rumah tangga, terkadang yang namanya orang hidup Ibu, Bu, orang hidup itu terkadang kala tidak lepas daripada ujian dan musibah, betul apa tidak? Ujian rumah tangga, istri diuji oleh seorang suami, suami diuji oleh seorang istri. Ujian itu tidak bisa kita melewatinya karena kita mengikuti peringatan Maulid Nabi. Kita ambil model yang utama kita adalah sang Nabi. Kalau semuanya yang dijadikan model adalah Nabi, ibu ngambil model Nabi, suami ngambil modelnya Nabi, rumah tangga juga ngambil daripada modelnya Nabi, maka akan dijadikan oleh Allah
kebarokahan. Amin ya Rabbal. Hari ini kita bicara maulid, Bu, acara maulid. Yang namanya maulid itu memperingati, ngingetin kita kepada siapa? Mengingatkan kita akan mulianya seorang yang diutus, yakni Nabi besar Muhammad. Salawat dulu, tenang, biar tenang ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lagi biar sejuk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam ya Nabi, salam alaika ya Rasulullah, ya Rasul, salam alaika ya Rasulullah, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala. Sembuh semua yang sakit, sallallahu. Luang semuanya yang sempit, sallallahu. Angkat derajat cucu dan keturunan kami, sallallahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bu, kalau salawatan adem apa enggak, Bu? Adem kalau salawatan Bu, berapa tahun kita maulid? Sudah berapa puluh tahun kita mengadakan peringatan maulid? Udah nggak hitung ya. Ada yang 40 kali, berarti 40 tahun usianya. Ada yang 50 kali, 50 tahun usianya. Kalau memang dia dimulai dari sejak 1 tahun, berarti sudah puluhan kali kita mengadakan peringatan Lalu apa yang dapat kita ambil? Yang dapat kita petik di dalam mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad? Sengaja pada pagi hari ini Abi datangnya nggak pakai kopiah, pakainya tudung. Kenal tudung? Empok pakai jilbab yang ditutupin apa? Pakai peci yang ditutupin apa? Pakai songkok yang ditutupin apa? Ya udah, jangan komplain. Sama-sama nutupin kepala. Di sini nguji keimanan. 40 tahun kita mengadakan peringatan Maulid. 40 kali kita mengadakan peringatan Maulid. Diuji sejauh mana hatimu untuk memandang orang yang baru engkau kenal. Betul nggak? Kadang-kadang kan ada yang begini, Pok. Kenal belum? Apa belum?
ngelihat kayak baru, udah ceneh ngiatnya. Ada yang kayak gitu, ada. Gua ngiatnya udah kagak resep banget ini dah. Ada yang kayak gitu. Jangan ya boy ya, jangan. Karena hati ini adalah lenteranya diri kita. Hati ini cerminan jiwa kita. Maka peringatan maulid kita pada pagi hari ini di tempat ini menunjukkan untuk apa? Bener-bener cinta sama Nabi. Pok, lagi Nabi belum dilahirin, lagi Nabi belum diutus menjadi Rasul, wanita itu nggak ada harganya, Pok, nggak ada harganya. Padahal pantas ketika Rasul meninggal dunia, Rasul mesen sampai 3 kali, An-Nisa, Hittakun Nisa, An-Nisa, Hittakun Nisa, An-Nisa, Hittakun Nisa. Hei, lindungi kaum wanita, sayangi kaum wanita. Wahai, sesungguhnya lindungilah kaum wanita. Nabi lahir membawa risalah agama. Kaum wanita kedudukannya mulia di hadapan Allah, juga mulia di hadapan manusia. Alhamdulillah. Pantesan ada lagu wanita. Ada yang bisa? Wanita tiang. Wanita, ada lagunya wanita. Nggak ada lanang apa? Nggak ada lagunya lanang. Lanang nggak ada. Yang ada wanita. Oh, yang namanya itu Jakarta, ibu kota Indo, bapak kotanya nggak ada. Betul nggak? Terus yang namanya ibu pertiwi, bapak pertiwinya nggak ada. Betul nggak? Maka ibu harus bangga hari ini punya Nabi, cinta kepada Nabi. Duduk di tempat ini pun undangan Nabi. Ibu yang mendudukkan Nabi, yang membuat cinta duduk di tempat ini adalah Nabi. Maka sangat wajib dan wajar kita cinta kepada sang Nabi. Biarin panas, biarin hujan, biarin jauh, duduk di tempat ini kita karena cinta kepada sang Nabi. Sehingga ibu kalau udah ngaji kayak gini, tolong yang pertama dibersihkan adalah hati kita. Hati ini bu adalah rajul mukminin. Hati juga adalah qalbun mukminin baitullah. Di dalam hati ini ada cahaya Allah. Di dalam hati inilah tempat cerminan. Pok, empok senyum, nyengir kalau kata orang gabus. Itu kira-kira kalau hatinya lagi gedeg, nyengirnya lain apa enggak? Lain pok. Ada yang nyengirnya sebelah mari, ada yang sebelah mari, ada yang mulutnya nyengir, matanya mendelik, ada. Kenapa? Karena lahirnya dilahirkan bukan dari dalam hati. Coba hari ini, maulid kali ini kita jadikan sebagai satu pembelajaran kita. Untuk apa? Membersihkan hati kita. Dengan apa? Berprasangka baik kepada orang yang dimanapun, kepada siapapun, kepada dimanapun berada. Berprasangka baik kepada orang lain. Setuju kira-kira? Kalau memang setuju, berprasangka baik, ibu. Biasanya yang pakai kopi kayak gini kan pakainya mencuk, bu, tuh ya. Kita gak bisa mencuk. Tapi kenapa dipakai tempat ini? Saya akan membuka baju saya. Tidak ingin pujian, karena pujian akan menjatuhkan. Betul tidak? Rasul berpesan, apabila kamu dipuji, tampar muka orang yang memujimu. Tapi ketika kamu dikritik, berikan hadiah kepada yang mengkritikmu. Itu zaman sekarang yang sudah krisis. Ini maulid kita kembalikan kepada maulid marwah yang sesungguhnya. Mengembalikan bahwa kritikan akan membangun, pujian akan menjatuhkan. Empok-empok kadang-kadang kan pengennya dimanja. Hanya pengen dimanja. Betul nggak? Diagulin, betul apa tidak bu? Maka mari kembalikan maulid kita untuk membersihkan prasangka kita. Ada cerita bu. Halo, wah gedean ini ya? Wajib satu aja bu aja, pegel. Ini pendek banget nih, jangan didudukin. Wah ketindian ano, ketindian itu. Ya ini gedean nih. Allahumma sholli wa sallim wa barik.
Nih Bu, ada cerita bahwasanya yang namanya dunia itu sawang sinawang Pok. Tahu nggak sawang sinawang? Sawang sinawang nih begini, kalau kata orang kita mah, kata tukang es cendol enakan es kelapa, kata tukang es kelapa enakan es geprok. Betul nggak? Kalau kata kita sawang sinawang ini ngelihat orang yang di belakang kita, yang di depan kita, yang jauh di hadapan kita lebih enak dari kehidupan kita. Betul bener? Enak banget katanya Bang si anu mah. Coba saya mah kadang-kadang sama orang ngodon rada bingung Pok. Punya laki yang diagulin laki orang lain. Apalagi yang lucu, cuman lihat jam laki dibangunin. Coba nih, laki kerja jam 7, jam setengah 7 lakinya masih tidur, digubrak-gubrak. Bang, apa? Bangun Bang. No, lihat tuh Bang, udah jam berapa? Jam berapa Bang? Lakinya baru tidur. Bisa tuh lihat jamnya sendiri. Kalau saya dibangunin lah, lu yang melek nanya sama gua. Betul nggak? Nah, disinilah perlunya, artinya mengembalikan berprasangka baik. Sawang sinawang Pok. Empok nyangka tetangganya lebih enak daripada kehidupan empok, betul nggak? Dia mah saban hari make kemana naik motor, kemana setiap hari dia membawa ember, dia mah enak hari pergi kerja. Belum tentu yang pergi kerja pengen ngaso, yang ngaso pengen kerja, yang kerja pengen nganggur, yang nganggur pengen kerja. Itulah sawang sinawang kehidupan di alam dunia, betul nggak? Ada yang orang susah pengen kaya, orang kaya pengen bangsat, ada Pok. Ada orang? Hah? Wah, Pok nggak tahu. Nih dengerin nih. Pomane dengerin ya. Orang susah pengen orang kaya pengen bohong. Nih, orang susah pengen kaya itu wajar. Kalau orang kaya pengen susah itu nggak wajar. Tapi kenyataannya kayak gitu. Orang kalau udah kaya Pok, rumahnya ditinggal, yang nungguin pembantu, yang bukain gerbang tukang kebun, dia ngayap kemana? Pakai celana kolor ke pinggir laut, apa kagak geblak itu? Apa kagak pengen susah itu? Betul nggak? Naiknya ke gunung-gunung, punya rumah. Orang yang ngontrak pengen punya rumah, dia naik ke atas gunung cuma pakai tenda. Apa kata dia? Pengen mencari kedamaian. Betul apa tidak? Berarti ibu yang saat ini hidupnya pas-pasan, pas pengen punya rumah, pas punya duit, pengen punya mobil, pas ada mobil, pas ada duitnya. Enak, hidup pas-pasan enak. Enak apa kagak? Nah, di sini hadirin, yuk kembaliin. Maulidnya kita kembaliin lagi ke zaman dulu. Jangan bangga dengan sanjungan. Ya Bu ya. Ibu kadang-kadang ini minder. Bang, gua kagak mau ngaji Bang, habis baju gua lain sama dia. Padahal bajunya yang sama kayak masih 200.000 lagi belum impas sama ustazah. Betul nggak? Kudung boleh berbeda, baju boleh berbeda, randrok boleh berbeda, semua tas boleh berbeda. Ada yang tasnya gede-gede, itu biasanya cucunya 5. Yang tasnya rada sedengan, biasanya buat ngopi doang lakinya. Begitu sallallahu ala Muhammad, senampan dibagi 4. Ya Allah, sedikit banget, yang banyak buat ustazah. Ada juga gitu ada? Ada ustaznya kecil. Anunya tuh tasnya kecil, biasa jamaah, tasnya gede-gede. Boleh. Bahkan harus dibawa balik. Makanan maulid jangan ditinggal. Minuman maulid jangan ditinggal. Apalagi ninggalin sampah, juga ninggalin sumpah serapah ketika selesai maulid. Kurang ajar. Gua diundang di masjid, apa namanya? Lupa lagi boleh. Di Masjid Al-Ikhlas. Makannya sama terong. Udah gitu, gua datang orang ditanya acan-acan. Udah gitu, kiainya pakai tudung cetok, rambutnya gondrong, pakai amben. Ulama apaan itu? Saya bukan ulama.
Saya bukan kiai, saya juga bukan ustadz, akan tetapi saya mencoba merombak kembali pemikiran orang-orang yang ketipu dengan baju, ketipu dengan kostum, ketipu dengan penampilan. Setuju kira-kira? Iya po, ada yang orang udang-udangnya kenceng, makainya gede, ya kan? Jikiran nangis-nangis, nipuin orang mau ada. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lagi ngaji lagi ya. Ceritanya ada orang yang serba salah hidupnya nih. Quran ya. Belum minum po ini saya tambah kan po. Dari sono diserobot, di sini serobot, langsung kita live, ya kan? Ya udah ada di belakang. Udah tenang. Saya minum tanpa menyentuh, tenang aja. Ada di zaman Luqmanul Hakim itu cerita begini, Pok. Dia jalan sama anaknya, dia punya keledai. Keledai itu lebih gede daripada kambing, lebih kecil daripada kuda. Keledai itu hidupnya nanggungin. Ceritanya begini. Wahai anakku, ada apa wahai ayahanda? Yuk, kamu saya akan kenalkan tentang dunia agar kamu ngerti tentang dunia. Gitu. Akhirnya apa? Baik, Pak. Ceritanya itu keledai, anaknya ditaruh di atas punggung keledai. Jalan tuh dia muter-muter. Lewat di satu kampung, itu Luqmanul Hakim ditegur. Emang dasar anak kagak tahu diri, digedein. Udah gede bapaknya suruh nuntun keledai, kurang ajar. Turun dong, turun. Ente di bawah narik keledai, ayah kamu di atas. Apa kata Luqmanul Hakim? Nak, sekarang kamu turun nak, biar ayahmu yang naik ke atas punggung keledai. Lewat di satu kampung, bapaknya di punggung keledai, anaknya nuntun. Apa kata orang kampung? Emang bego, orang tua orang gablek otak. Bocah setengah suruh nuntun keledai, dia malah naik enak-enakan di atas. Kampung kedua, apa kata ayahnya? Nak, biarkan ayah dan turun. Bagaimana nih nak? Udah, karena pertama kamu naik, ayah disuruh naik, kamu suruh turun. Ketika ayah naik, katanya kita dikatain orang bego. Kamu naik nih ke atas keledai. Naik po, naik. Begitu naik, lewat di kampung ketiga. Emang dasar kagak gablek kemanusiaan, nggak ada peri kebinatangannya. Tahu keledai ditunggangin apa berdua? Tuntun dong keledai. Ditunggangin anaknya, bapak yang nuntun jawab yang bareng. Anaknya naik di atas punggung keledai, ayahnya nuntun, itu juga ayahnya naik, anaknya nuntun, disalah. Ditaikin dua-duanya juga Di kampung keempat dia kekesalan, turun po. Turun. Udah nak, ayah di depan, kamu di belakang. Dituntun keledai po. Apa kata orang kampung keempat? Emang dasar bego katanya. Keledai makan dituntun, tunggangin. Bu, akhirnya apa? Hikmah yang kita ambil. Nih begini. Nah, kamu naik di atas keledai disalahkan. Ayah yang naik juga disalahkan. Kita naik kedua ke punggung keledai pun disalahkan. Kita tundun disalahkan. Bagaimana? Nah ini keledai kita potong aja. Akhirnya keledainya dipotong po. Nih dengerin nih. Po dengerin. Ya, ini hikmahnya gede nih. Ya akhirnya keledai itu dipotong. Nah, ini keledai kita potong saja. Begitu dipotong po, paha yang pertama dibawain di kampung yang sebelah. Yang anaknya naik, bapaknya diomelin. Dikasih sepaha. Sepaha lagi, yang bapaknya naik, anaknya nuntun disuruh turun, dikasih lagi sepaha. Yang ditaikin dua-duanya, disuruh turun, dikasih lagi sepaha. Dan tadi yang nuntun keledai, bapaknya nuntun, anaknya dorong, gebukin dari belakang, dikatain juga, itu juga dikasih sepaha. Apa kata yang kampung pertama? Emang ya Luqmanul Hakim orangnya baik Luqman mah, kita gak ngapa-ngapain dibagi paha keledai. Yang kampung kedua, Luqmanul Hakim luar biasa, kita ini dikasih satu paha.
Di kampung ketiga, emang benar Luqmanul Hakim sama anaknya adalah orang baik. Di kampung yang keempat, nggak ada lagi dah orang kayak Luqmanul Hakim. Intinya ngapa kok kalau kita diomong-omongin? Intinya ngapa kalau kita diomong-omongin? Intinya kita belum bagi apa-apa sama di. Ulang lagi. Intinya kalau kita diomongin, bener diomongin, ada yang kayak gitu. Salah diomongin. Pakai baju katanya kondangan kuning, kundungannya kuning, bajunya kuning, roknya kuning, tasnya kuning, habis sendalnya kuning, udah kayak tai. Kalau empo digituin kayak Lukman tadi po, pulang kondangan empo bawain tuh mie ayam sebungkus, pasti empo diagulin. Artinya apa? Maulid waktunya kita berbagi, maulid waktunya kita berprasangka baik, dan maulid ini waktunya kita membersihkan hati kita dari tirai-tirai kekotoran, tirai-tirai prasangka. Kadang kala kan gini po, Dor, minta bangku Dor, bangku ini duduk nono. Saya ceramah kalau kagak duduk ngap po, ngap. Bangku ono aja, ono jangan depan. Lanjut ya sambil nungguin bangku ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Ada yang pegang HP gak? Ada yang bawa HP ada? Ada. Buka Jawara Channel Indonesia, ini lagi tayangin langsung kok tuh. Buka ya YouTube Jawara Channel Indonesia. Buka aja buka. Ntar kok mukanya ada di situ. Ada semuanya lagi ditayangin tuh. Sekali lagi biar ambekan alegaan. Sallallahu Jadi tadi bener nggak po? Hidupnya serba bener, disalahin, kagak bener diomong-omongin, bener nggak? Urusan bener diomongin, apalagi urusan kagak Lalu kemana hidup ini serba salah kita? Bener disalahin, kagak bener disalahin, urusan bener salah, apalagi urusan kagak bener. Yang paling bener adalah urusi kedekatanmu kepada Tuhanmu. Kita mungkin terlalu jauh kepada Allah karena selalu memikirkan dunia. Kita terlalu jauh kepada Allah karena ngurus anak dan rumah tangga. Kita terlalu jauh untuk dekat kepada Allah karena terlalu banyak maksiat yang kita lakukan. Betul apa enggak? Bu, betul apa enggak? Yang namanya ibu-ibu makan orangnya sibuk. Sibuk, saya paham, sibuk. Yang namanya ibu-ibu apalagi orang kita nih, orang utara, berderet kita mau bertetangga, kok, ya. Yang namanya dari pagi apa sore kerjaan mama nggak waras-waras, kagak habis-habis gaweannya, habis nyapu, pakaian kotor, pakaian udah dicuci, masak belum nyangin sayuran, betul apa enggak? Udah nyangin sayuran belum masak air, belum lagi nungguin bocah pulang sekolah udah pengen makan, masak lagi malam, sama ibu mah kagak ngaso-ngaso. Habis ngelonin anak udah pules bapaknya nyolek-nyolek. Iya bu ya, iya bu ya. Jadi ibu hidupnya nggak ngaso-ngaso, tapi tenang kok, ada dari Nabi salam. Orang wanita itu tugasnya semuanya cuman atuh, cuman taat sama suami sebenarnya mah.
Ntar bilangin bapaknya bocah ya, bang, kewajiban saya mah cuma satu, taat sama abang. Begitu po ya? Ya po ya. Nih, cuma satu, taat. Nyuci baju sebenarnya tugas laki, po. Nyetrika baju tugas laki. Hei, dengerin. Terus ngepel tugas laki. Nyusuin bocah tugas laki. Ngepel rumah tugas lah. Ini sayang laki cuma 3 nih, 5. Tugas perempuan cuma taat. Ulang lagi, tugasnya 1, ibu mah cuma taat. Lagi po, taat. Yang kompak taat. Umpama laki pulang dari kantor, pulang kerja, ngomong sama bini, "Nek, sekarang mas apa? Kapan?" Katanya, "Saya mah cuma taat, Bang. Sekarang abang lapar, coba dah gorengin telur buat makan." Taat sama laki. Mau pergi kerja, bajunya belum ditiriskan. "Neng, ini baju pada kiwil semuanya." "Iya, Bang. Tugas Neng kan cuma taat. Coba Neng gosokin, mau pergi ke kantor, gosokin. Karena tugas kita adalah taat. Pulang kerja rumah kotor, po. Yang namanya punya anak kecil ngoror rapi-rapi rumah, betul nggak? Kata laki, "Neng, itu rumah berantakan banget. Coba Neng disapuin sama dipelin." "Empok, kan tugas saya mah taat ngerbersihin rumah." Malam-malam bocah nangis pengen nyusu, empok bangunin laki. Itu bocah nangis baik. "Kapan saya mah taat, Bang?" "Seduin susu." "Seduin susu." Taat. Ya. Tapi taatnya banyak banget ya, Boy ya. Ada cerita lucu, saya ceritain mau nggak? Ini apa yang penting hati girang, kalau mulut jangan bawa gedengkel. Kalau mulut jangan bawa jengkel. Jangan bawa kesel. Kalau mulut jangan bawa utang. Utang terdilunasin sama Nabi. Amin. Kalau punya utang terpulang dari mulut, dilunasin sama Nabi. Amin. Banyak juga yang punya utang Nurdin. Ya, takut dijebak dia. Nih cerita lucu. Kok ada ustazah kadang-kadang kan bininya rajin ngaji, ada lakinya orang mau ngaji kan. Bininya rajin sholat. Dia sebagai seorang suaminya kagak mau anggaplah bininya ustazah, lakinya mandor, bukan mandor mulu ya. Ya. Kata bininya, "Bagaimana, Bang? Ada apa, Neng?" "Udah ngapa, Bang? Sholat." "Saya malu, Bang, setiap pulang dari sono nanya mulu jamaah sama saya, laki ustazah udah sholat belum? Itu ujian bagi saya, Bang. Coba girangin, Bang, sekali-kali waktu bini." "Ya udah kalau gitu mah." "Bagaimana caranya?" Udah, itu habis johor bininya po ustazah pergi ke Bebelan. Dia beliin kain sarung. Kain sarungnya gajah duduk. Dibeliin baju koko sama songkok. Songkonya kembang kol. Udah jam 5 udah kumpul tuh semuanya. "Udah, Bang, mandi." Mandi jam 5 dia. Dia pakai kain, pakai baju koko, terus dia pakai songkok. Sorbannya belum ada, Neng. Udah kagak kebeli tadi, taplak meja ke bawa taplak meja. Akhirnya apa, saudaraku yang dimuliakan Allah? "Neng, ntar gue bagaimana, Neng? Sembahyangnya gue kagak bisa." "Bang, Ustadz itu teman saya. Udah ikutin be. Ustadz ngalor, Ustadz ngidul, Ustadz sujud, Ustadz ruku. Akhirnya apa, po? Jamaah yang dimuliakan Allah, jam 5:30 di depan musola ke tempat wudu. Dulu belum ada keramik, ustazah. Yang ada tehel, banyak lumutnya. Ustadz itu kepleset, jatuh, jampang pakai kuda-kuda, langkah 3 jatuh juga dia. Karena suruh ngikutin ustadz. Selesai ngambil wudhu, dia masuk dah tuh ustadz ke dalam musola. Kemudian itu Bang Jampang ngikutin. Karena seumur hidup belum pernah masuk ke musola sendal dipakai. "Jampang, ada apa?" "Wahai Tuan Guru, itu sendal copot, Nak." "Oh iya Tuan Guru, saya mah kagak tahu." Dicopotin. Akhirnya apa, Bu? Singkat cerita, waktu maghrib berkumandang,
itu ustadz nyuruh ajan Jampang. Jampang kagak bisa ajan, yang datang satu tuh Bang Dul Alim. Jampang ditunjuk sama ustadz, Bang ajan. Jampang nengok ke kanan, kata bini gua, Ustazah Maimunah ngikutin Ustadz nunjuk, gua nunjuk siapa ya? Ada Dul Alim. Dul, ajan dah. Selesai ajan, kemudian qomat sholat. Karena itu Jampang nyampenya paling pertama barisan depan. Barisan depan. Akhirnya disuruh qomat, Jampang nyuruh qomat orang lagi. Nah, begitu selesai mau habis takbir kan baca Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jampang ngikutin, suaranya gede. Orang kata bini suruh ngikutin, Bismillahirrahmanirrahim. Kata ustadz, anak baru kurang ajar nih. Langsung dah takbir kok. Udah takbir tuh ruku kok. Begitu ruku itu Jampang kagetnya luar biasa. Ini ustadz luar biasa, badannya sudah lentur, udah lemas. Begitu ruku palanya apa nonjol ke belakang. Padahal ustadznya lagi hernia. Kalau kata orang Jakarta mah burut. Begitu nunjung ruku, nonjol ke belakang. Jampang nulat kagak bisa-bisa. Ya Allah ustadz, itu leher lemes banget. Itu yang namanya kepala apa nonjol ke belakang. Gua mah kagak bisa ustadz. Itu Jampang teriak bae Pak. Teriak bae itu Jampang. Kemudian apa? Sujud. Begitu sujud Jampang bertanya, masa si kepala apa nonjol ke belakang? Gua mau orang percaya gua mah. Penasaran timbul. Orang kan kalau baru lihat penasaran, bener gak, timbul. Ini kepala apa kemari gua nulat miring-miring kagak bisa-bisa. Akhirnya apa Jampang memberanikan diri, dipegang itu kepala tadi. Dipencet Begitu dipencet itu ustadz ngelabak. Kurang ajar, Jampang ditendang. Jampang ditendang kata bininya, kau pokoknya ustadz kemana ngikutin. Jampang bingung, nendang siapa? Di belakang ada ustadz baru yang galak. Ditendang lagi ke belakang, ustadz ngambil kuda-kuda, habis Jampang dipukulin. Sholat maghrib batal di waktu itu. Akhirnya Jampang balik ke rumah Neng, ada apa? Aduh gue mau salut sama ustadz dah. Ngapa? Udah kebal. Emang apa? Gue baru sekolah udah pada bonyok. Dia masih kuat. Akhirnya apa udah Neng, kalau gitu gue mau sholat di rumah aja dah, belajar sama lu. Ya udah Bang, besok maghrib ya belajarnya. Iya Neng, tungguin Itu bininya ngajar ngaji TPQ jauh. Begitu udah 5:30 kan udah buru-buru, ya kan? Dia buru-buru, dia mandi buru-buru, dia pakai mukena buru-buru. Udah dah, dia baris, udah Bang, ayo buruan baris udah. Abang Bang, enggak belajar aja dulu belajar masalah lagi orang apa yang nama orang belajar itu sholat bininya yang ajan, bininya yang qomat, orang baru belajar. Sekali waktu hadirin yang dimuliakan Allah, itu bininya baca takbir, itu Bang Jampang takbir. Begitu habis Fatihah surat kemudian ruku, rupanya itu ustazah salah ambil mukena yang udah lama. Karena udah buru-buru mukena yang lama dipakai. Pengen apa? Pengen nyenengin suami. Akhirnya apa itu begitu ruku prepet gitu sobek mukena itu si Jampang emang kurang ajar. Begitu bininya ruku begini, anunya sobek mukenanya, itu Jampang bukan ruku, malah ditunjuk-tunjuk bininya. Hitam amat itu. Akhirnya bininya marah, ditabok lakinya. Hitam ge Bang, buatan Allah. Hitam ge Bang, abang cari-cari. Allahumma sholli ala sayyidina. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi maulid ini kudu girang ya. Kalau maulid mah jangan merengut bae ngapa Saya tahu wajah-wajah banyak masalah Banyak masalah. Karena hidup nggak pernah lepas dari masalah. Pengen lepas masalah nggak dalam kehidupan kita? Pengen diringankan nggak masalah dalam kehidupan kita? Pengen apa tidak? Ya Allah nggak apa-apa. Pengen punya masalah apa pengen diringankan masalah kita? Kalau pengen diringankan masalah kita, kuncinya adalah pertama istighfar. Apa
Hari ini saya ajak istighfar bareng-bareng supaya adem hatinya, tentram pikirannya. Entar habis itu kita doa pulang ke rumah, ingat-ingat hidup ini yang pertama berprasangka baik. Yang kedua, jangan nyalain orang. Harusnya kita memberi kepada orang. Itu hikmah maulid kita. Yuk ikutin istighfarnya bareng-bareng. Lagamnya 4 ya po ya. Ini yang diajarkan sama guru saya, Ki Haji Muhammad Arifin Ilham. Ya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bisa kira-kira bisa 4 kali ya. Empok lagi baca istighfar udah dah ngasoh kongko sama temennya ya. Emang sebenarnya mah tadi saya mau ngomong kalau kita mau ceramah makanannya belakangin, bungkusin be, empok-empok mah bagian makan di piring kagak ada, kalau bungkusan 2 plastik mah girang juga ya, girang juga. Bagian nyumbang 182.000 ke ya, yang 180 buat beli beras, yang 2.000 buat nyumbang, nggak apa-apa. Nabi mah girang, Nabi mah seneng. Yang penting hati kita ini istighfar. Pengen hilang masalah, istighfar. Pengen hati tenang, istighfar. Pengen duit nggak habis-habis, istighfar. Pengen dilanggengkan jodoh rumah tangganya, istighfar. Istighfar. Yuk bareng-bareng yuk. Ya, udah ya. Ntar kalau sampai rumah buka HP-nya Jawara Channel Indonesia. Di situ ada muka kita bareng-bareng ya. 4 lagamnya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Rahman, astaghfirullahaladzim, ya Rahman, astaghfirullahaladzim, ya Rahman, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Kudus, astaghfirullahaladzim, ya Salam, astaghfirullahaladzim, ya Salam, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dosa kami, astaghfirullahaladzim, dosa orang tua, astaghfirullahaladzim, dosa mertua, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, dosa suami, astaghfirullahaladzim, dosa jamaah, astaghfirullahaladzim, dosa semua, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, semua dosa, astaghfirullahaladzim, semua salah, astaghfirullahaladzim, semua khilaf, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, salah kami, astaghfirullahaladzim, maksiat kami, astaghfirullahaladzim, kehilapan kami, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, kata-kata kami yang menyakitkan,
Perbuatan kami yang menyakitkan, kealpaan kami, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Jadi kalau kita istighfar itu adem, itu namanya permohonan ampun kepada. Sekarang habis udah diampuni, kita tobat kok. Karena sepertiga malam yang pertama di jam 12 malam Allah turun ke langit dunia, ngomong dengan 3 perkataan. Apa kata Allah? Hal min taib. Apa omongannya? Hal min taib. Barang hal min taib. Hei hambaku, siapa yang mau tobat kepadaku? Itu jam 12 malam. Empok udah tidur belum? Jam 12 malam. Omongan yang kedua lagi Allah manggil, hal min mustaghfirin. Siapa yang pengen diampuni dosa-dosanya? Empok udah bangun belum? Jam 12? Belum ya. Yang ketiga nih tawaran, hal min tolabil hajati. Hei hambaku, siapa yang pengen dikabulkan hajat-hajatnya? Ditawarin sama Allah. Siapa yang pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen punya gadean sawah, pengen punya mobil, siapa? Hei hambaku, jam 12. Empok udah bangun belum? Pok, karena belum tahu ya. Sekarang udah tahu, tiduran nungguin jam 12. Ya, nungguin jam 12 kan. Kalau sore-sore ada tuh sinetron yang tuh, banyak banget sinetron. Iya, judulnya udah macem-macem dah. Ntar jam 12 empok jangan tidur dulu, empok ngambil wudhu. Karena umur nggak ada yang tahu po, umur kayak paya. Kenal nggak paya? Pohon paya tahu? Masih kembang bisa saja rontok. Udah mentil belum gede juga ron. Udah gede belum matang juga ron. Apa yang udah tua udah matang juga ada yang belum rontok. Itulah umur kok. Siapa tahu hari ini umur terakhir kita. Jangan berpikir masa lalumu, karena masa lalu adalah kenangan dalam kehidupanmu. Jangan berpikir tentang depan, masa depanmu, karena masa depanmu masih di tangan Allah, masih gaib. Lalu kapan? Berpikirlah untuk saat ini. Saat ini ibu duduk di pengajian. Saat ini ibu diajarkan ngaji. Saat ini ibu diajarkan membersihkan hati. Saat ini ibu diajak di istighfar. Berarti ini adalah hari terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Ya Rabbal. Pulang ke rumah semuanya qabul hajat. Hasil maksud, semua penyakitnya diwarasin sama Allah Subhanahu wa taala. Sakit jasmani, sakit rohani, sakit hati. Pok, sakit hati ngobatinnya susah. Bener nggak? Sakit hati makanya bang, saya entong segala disindir, entong segala dikatain bang, dodok be dodok. Kenapa? Kalau dikatain bang, sakitnya di sini, kagak hilang 2-3 hari, kagak hilang 2-3 bulan. Kok empok pernah nggak dikatain sama orang sampai sekarang belum hilang-hilang itu ingetan omongan dia? Cuman gara-gara pakai baju salah sebelah, diomongin sampai 3 RT. Hatinya sakit, bener nggak Pok? Nah, yang sering sakit hati, nih saya kasih obatnya sekarang. Makanya saya emang nggak mau disanjung-sanjung, biarin gue mau dikatain jelek ya emang gue mau jelek. Saya kalau dikatain hitam saya marah, sebab saya putih. Bajunya, iya bajunya putih. Jadi Pok, untuk menyembuhkan daripada penyakit hati, obatnya nggak ada di apotik, obatnya nggak ada di rumah sakit, obatnya nggak ada di apotik. Obatnya di mana? Yang pertama itu datang orang kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani begini, Tuan Syekh, ada apa wahai anakku? Kalau Syekh Abdul Qadir Pok, sama orang baik banget kan Pok, sama orang orto marah dia Pok, orto marah dia mah. Syekh Abdul Qadir mah dikatain kagak marah, Syekh Abdul Qadir mah enggak, dia mah emang kayak kita, cuman bocan gerungin motor ke setan.
Lah motor ini gerung-geringin, buat setan diomelin, ya kan? Jadi datang kepada Syaikhul Qadir Al-Jailani, ada apa wahai nak? Tuan Guru, saya susah hidup saya. Rumah tangga, sudah rumah tangga sekian puluh tahun. Laki saya masih begitu-gitu baik. Laki lo lanang, lanang. Ya udah emang lanang, terus bagaimana? Susah baik Tuan saya. Baik. Kalau emang susah dalam kehidupanmu, datanglah ke 3 tempat. Nih dengerin nih, kalau yang masih susah baik datangin 3 tempat. Yang pertama, datanglah engkau, mintalah engkau ketika sedang membaca Quran. Lagi baca Quran, po. Quran yang pendek-pendek aja baca, po. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagi baca begitu empok ngomong sama Allah, ya Allah, hidup saya butuh, cukupkan kebutuhan saya, cukupkan kebutuhan anak cucu saya. Ngomong sama Allah waktu baca Quran. Ulangi lagi, ngomong sama Allah, minta kepada Allah waktu membaca Quran. Yang kedua, kalau lagi udah baca Quran masih belum ketemu juga, udah datang kepada orang-orang yang ngumpul ngaji. Kayak gini nih, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah bakal datang kepada orang-orang yang suka berjamaah. Nih ini Allah bakal nolong, Allah bakal ngangkat doanya, Allah bakal mengabulkan, Allah bakal mengganti ongkos buat kemari dengan yang lebih banyak, yang lebih berkah semuanya. Amin. Tuh, lagi kumpul ngaji. Ketika tadi tuh, ya Nabi salam alaika, alaika salawat, engkaulah Nabi, mentarinya umat, engkaulah Nabi, rembulannya umat, engkaulah Nabi, cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Allah ya Nabi salam, salam, sholawat. Berminta ya, artinya berminta sama Allah. Engkaulah Nabi, sayang ke umat, engkaulah Nabi, cinta ke umat, engkaulah Nabi, welas asih ke umat, siang malam mikirkan umat. Allah ya Nabi. Ya Allah, semua yang hadir ampuni dosa-dosanya ya Allah, ampuni kesalahannya ya Allah, ampuni kehilafannya ya Allah, kabulkan hajat-hajatnya ya Allah, langgengkan rumah tangganya ya Allah.
Yang pertama tadi waktu baca Quran, yang kedua waktu kumpul di pengajian itu bakal mendapatkan pertolongan Allah. Satu lagi kapan? Satu lagi itu bangun malam. Tengah malam kita bangun pok, ya. Mau kencing dulu ge boleh, habis kencing kagak ngapa-ngapain, duduk, terus minta sama Allah boleh? Boleh. Kagak sholat mah, lagi kedatang bulan. Malam-malam mendusin tidur minta sama Allah po, tapi lihat jam dulu. Apalagi lagi kagak punya duit, besok tidur setoran motor, bayaran sekolah bocah, mau lebaran, jadi satu pusing, bener nggak po? Berdoalah pada malam hari kepada Allah, tengah malam yang sunyi, keadaan suci, dalam keadaan khusyuk. Tidak ada apa-apa, yang ada hanyalah permintaan seorang hamba kepada Allah pada tengah malam kok ya. Kalau nggak punya baju, nggak punya motor, pengen pakai emas, ngomong aja sama Allah yang kuat. Buat kok ngomongnya yang di kuping lah. Ya Allah, saya rumah tangga udah 50 tahun pengen buat pakai emas, ya Allah. Ntar ke laki denger kok. Laki denger ntar ke dibeliin ya, amin ya robbal. Aduh udah jam 11 ya, kita doa bareng-bareng ya. Udah siang nih, saya kelihatan itu ibu-ibu mukanya udah pada muka pengen balik itu ya. Iya, kita doa bareng-bareng. Doanya tolong diresapin ya po ya, doanya diresapin. Terakhir habis sampaikan bahwasanya peringatan Maulid ini adalah mengembalikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Udah, karena apa? Malam ya probi Muhammadin lam yara farhan abada. Ini penutup nih, ingat-ingat. Barang siapa yang tidak senang akan kelahiran sang Nabi, maka hidupnya dibuat melangsak selama-lamanya. Empok pengen belangsak apa pengen senang? Pengen senang apa pengen susah? Kuncinya satu, cukup cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Muhammad kita temuinnya? Jaraknya jauh 14.000 abad yang lalu, 14 abad yang lalu. Jaraknya begitu jauh antara gabus dengan Arab. Betul nggak? Cukup kok kita deketin kepada ustazah, ustadz, guru-guru. Jangan gedek sama orang yang ngaji, jangan gedek kepada alim ulama. Empok mandangnya senang aja, itu yang pertama. Yang kedua, senengin yang disenengin Nabi. Siapa yang disenengin Nabi? Anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang kelaparan, orang yang tukang minta-minta, orang yang sering difitnah. Itu adalah tempat didatanginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya po kita lah kalau kita punya duit, nggak punya apa-apa, orang minta sama kita kayak lagi susah, hatimu galau apa tidak? Udah gua udah punya duit acan-acan, segala minta-minta di rumah gua, betul nggak? Yang nyuruh datang itu pengemis, bukan dia po. Ujian hati empo ketika itu karena udah ngaji mulu, udah mulu dan mulu, pengen tahu nyumbangnya, pengen diliatin panitia, apa dipengen jamaah, apa pengen diliatin Nabi sama Allah. Kalau nyumbangnya pengen diliatin Nabi sama Allah, menyumbanglah secara sepi-sepi. Tetangga kita nih nangis, anaknya nggak punya jajan, kasih jajan. Po, ya, empo sayangan anak apa sayangan laki? Udah po, ini kan sama Nabi nih terakhir ya. Sayangan anak apa sayangan Nabi? Sayangan anak apa sayangan laki? Goro dah goro. Po dengerin biar tahu ilmunya. Ntar kan pulang bisa cerita. Sayangan anak apa sayangan laki? Sayangan anak apa sayangan laki? Sayangan anak. Oke. Lihat ke depan ya. Nih dengerin. Sayangan anak apa sayangan laki? Katanya sayangan anak. Oke, kita sebut. Sekarang po, empo anaknya dipangku sama tetangga, digendong-gendong di kudang-kudang, diciumin, marah apa kagak? Tiba-tiba laki empo ketemu dengan janda bohai sebelah, duduk di pangkuan. Kira-kira sakitnya di mana? Ya, sayangan anak katanya sayangan anak. Sayangan laki. Kalau anak mau diciumin diantepin baik. Laki baru bagi duit goceng ya sama janda dibledek-bledek.
Ya, semoga semuanya lakinya sayang sama empok semua. Lakinya pulang seperti ini duitnya banyak. Mau ibadah, mau gabung dengan orang-orang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terakhir Pok minta Fatihah untuk kenalan. Masya Allah ya. Baik, saya belum buka tadi Bang. Oke, pemirsa Jawara Channel dimanapun berada, hari ini Abi sedang berada di Masjid Al-Ikhlas, Kampung Sri Gabus, Desa Sri Amur, bertepatan dengan peringatan acara Maulid. Kita di sini bersama Abi Jawara, dakwah di Kampung Jawara bersama Jawara Channel Indonesia. Ya, empok anaknya bilangin, cucunya bilangin, udah itu di Jawara Channel Indonesia itu banyak kok, sekabupaten Bekasi udah ditayangin, ada 87 video, empok tinggal ngeliat, ntar akurin cocokin muka yang di depan empok sama muka yang di HP. Tapi kalau di sini sekarang mukanya berkilau dan bercahaya, kalau di situ enggak, karena di dalam HP. Ya, jadi empok kenalin, nama saya Abi Suherman Haromain, dalam channel YouTube-nya dakwah di Kampung Jawara bersama Jawara Channel Indonesia. Iya semuanya ya, jangan lupa tuh bagikan, subscribe, like, komen ya. Halo Abi, ini saya Jamaah Al-Ikhlas, kenalin dong ya kan, colek-colek dong ya kan. Ada semuanya di channel YouTube kami. Ya ini tidak maksud apa-apa Pok. Bukan pengen terkenal. Kalau pengen terkenal bukan di sini tempat saya. Betul nggak? Saya hanya pengen di mana saya nyampe, di mana saya nyaba, di situ ada saudara saya. Saya berkenalan dengan Pak Haji Rapi, dengan istrinya Pak Haji Dama, Haji Nung, keluarga besar daripada engkong almarhum Kong Haji Nimin ya. Itu udah lama bersahabat. Jadi saya hari ini datang ke rumah saudara, juga datang ke rumah sahabat saya. Alhamdulillah. Kenalkan lagi Pok ya, saya ini orang nggak jauh dari hadapan Pok, dekat, masih sama-sama Ini orang Indonesia, bagian mukanya kayak Sahrul kan ge. Yuk kita amin bareng-bareng. Habis orang dengar gulun sepisan dari tadi. Dah, amin ya. Ingat, minta kepada Allah tiga, jangan banyak-banyak. 3 ya Pok ya. Yang pertama minta dikuatkan iman Islam. Yang kedua minta banyak rezeki buat ibadah. Yang keempat supaya Allah ridho kepada kita. Jadi tundukin kepala lagi doa. Gedean itu saja, minum saja buat doa. Kalau lagi doa jangan ada yang main HP dulu ya. Nanti malaikatnya marah. Kalau malaikat marah ntar nggak dikasih permen kita ya. Dundukin kepala, minta kepada Allah. Li sohibil hajati ana wa antum. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim fil awalin wal akhirin wa barik wa salim. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala li sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, bi barakatihi abina wa umina. Ya Allah, dengan sebab berkah kedua orang tua kami. Wa bi barakati ustadina, ya Allah dengan berkah guru-guru kami. Wa bi barakati wa karamati sultanil auliya Syabdul Qadir Al-Jilani, dengan berkah dan keramatnya Tuan Syabdul Qadir Al-Jilani. Wa bi syafaat nabiyina Muhammadin, dan dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi idnillah waridallah, idin dan ridamu ya Allah. Rabbana inna maglubun pantasir, wajbur qalbana munkatir, wajma samlana mundathir, innaka antar rahmanul muqtadir, ikfina ya kafi, wa nahnu abdukal muftakir, kafa billahi waliya, wa kafa billahi nasira. Inna syirka ladulmun adim, wa mallahu yuridil dulman lil ibad, fakuti'a dabirul qawmi dhallamuna, walhamdulillahi rabbil alamin. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alaya wa'tuni muslimin. Duhai Allah, Engkaulah Tuhan semesta alam, semua dalam genggamanmu,
semua dalam iradah dan kehendak-Mu, semua ada dalam genggaman-Mu. Ya Allah, pagi hari ini saya ya Allah, saya yang banyak dosa, saya yang banyak maksiat, lisan yang sering memaki, kalimat yang tidak terpuji, perbuatan maksiat sering kami lakukan dalam kehidupan kami. Apalagi ya Allah, saya orangnya yang sering membuat sakit hati kedua orang tua kami, sakit hati kepada keduanya ya Allah. Kadang dari kami sering menyindir perasaan hati seorang suami, saya orangnya ya Allah. Pada siang hari ini ketika matahari akan naik di pusaranya, Engkau turunkan malaikat mengaminkan doa orang-orang yang berdoa, memohonkan ampun kepada orang-orang yang minta ampun. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah. Maulana ya Maulana, ya sami du'ana birahmatika ya Rabbi, taqabbal du'ana, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yuhyil qalbi dzikrullah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu la ilaha illallah. Maulana ya Maulana, ya sami du'ana bihurmatin Muhammadin, taqabbal du'ana, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yuhyil qalbi dzikrullah. Ya Allah, belum sempat kami memberikan makanan yang lezat untuk kedua orang tua kami. Belum sempat ya Allah kami memberikan tempat tinggal yang layak untuk ayah dan ibu kami. Mereka telah Engkau jauhkan dari kehidupan kami. Ya Allah, detik dan saat ini kami munajat kepadamu. Ampuni ya Allah dosa ayah dan ibu kami. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ketika kecil kami dibesarkan ya Allah dengan jeritan tangis dan juga tetesan keringat dan air mata, agar kami tumbuh menjadi anak-anak yang dewasa, yang bermanfaat. Nah, ketika kamu besar, tumbuh yang besar ya nak, ayah dan ibumu sayang kepadamu. Ibu dan ayahmu tidak menginginkan rumahmu, tidak menginginkan kendaraanmu, tidak menginginkan hartamu. Yang ibu inginkan nak, ketika engkau sudah semakin gagah, ayah dan ibumu semakin renta. Jangan bentak ayahmu nak, jangan bentak ibumu nak, jangan maki keduanya nak. Ya Allah, sekarang itu telah kami lakukan, lepas dari lisan kami, karena kami tidak paham bahwa contoh yang paling utama adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami cinta kepada Nabi Muhammad pada hari ini. Dengan cinta kami kepadanya ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa mertua dan guru-guru kami, ampuni semua jamaah yang hadir, suaminya dan keluarganya, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna ya Allah min afatid dunya wa adabil akhirah. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah, ini waktunya sudah menjelang johor. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Semoga Allah pertemukan kita kembali. Kalau pengen bersama dengan Abi setiap saat, buka YouTube Jawara Channel Indo. Oke, sekali lagi, Jawara Channel Indo. Kalau kata saya Jawara Channel Indonesia, santun.
bersahabat, bermartabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustazah